Di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan. Pokoknya terpaut satu, kalau enggak 16, 17. Di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat. Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim. Di situ ada Sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi. Rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Safa dan Marwah, Safa Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya, namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya namanya Isaf dan Nailah, bukan Sa'adali dan Fajar, ingat loh. Isaf dan Nailah. Ya ini relax saja biar. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya, nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Ya. Diabaikan itu. Yang diabaikan berhalanya. Berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita, mungkin para sahabat nggak pernah dengar karena ngaji sama kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya, bukan kiai NU, kiai pesantren. Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu nggak mau haji karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan, kalau kamu nggak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, nggak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh, gaji-gajinan orang Jawa itu gak merasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini. Inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi. Demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu. Kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh. Kamu minta nomornya itu enggak. Maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang nggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya? Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kali itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama. Ya kira-kira gitu loh. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa. Sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, itu dosennya Pak Fajar, Pak Sadali. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, gak ada orang nuntut ilmu kan. Terus Pak Sadali juga gak mau ngajar di mahasiswi. Karena gak mau ngajar. Wah riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah, kalau saya bilang nggak apa-apa, maknanya diabaikan tidak melakukan loh maknanya. Oh. Ya clear ya. Itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuz.